Lancang, tak cuma Angkatan Udara Indonesia. TNI AD juga disamakan media Malaysia seaneh negaranya. Pasukan negeri jiran Indonesia, Tentara Udara Diraja Malaysia, harus menerima kenyataan pahit disebut sebagai kesatuan aneh oleh Forbes, media Amerika Serikat. Bagaimana tidak disebut aneh, TUDM Malaysia nekat menyambut pesawat pembom Amerika justru dengan pesawat-pesawat buatan rivalnya Rusia. Hal ini dijelaskan Forbes dalam sebuah artikel yang diterbitkan yang menyebut Malaysia mengeluarkan 3 jenis pesawat dari 3 negara berbeda, yakni Amerika, Inggris, dan Rusia. Ketika B-52 Angkatan Udara Amerika berkunjung ke Malaysia beberapa hari yang lalu, salah satu angkatan udara paling aneh di dunia meluncurkan seperlima penuh dari pesawat tempurnya untuk menyambut pembom yang lamban itu. B-52 60059 yang berjuluk si iblis sendiri adalah salah satu dari setidaknya 2 pembom dari sayap bom kedua yang berbasis di Louisiana yang tiba di Guam pada akhir Agustus. Akhir pekan lalu atau akhir pekan ini, 60059 terbang di atas Malaysia. Pejuang dari setidaknya 3 dari 4 skadron jet cepat Angkatan Udara Malaysia terbang bersama. Mereka termasuk setidaknya 2 Hawk 208, 3 Su-30 dan 2 FA-18D. Ada photoship, tapi tidak jelas jenisnya. Campuran pesawat tempur itu elang Inggris, Su-30 Rusia, dan F-18 Amerika setidaknya aneh. Sebagian besar Angkatan Udara mencoba meminimalkan sejumlah jenis pesawat tempur yang berbeda dalam pelayanan untuk menekankan biaya pemeliharaan dan pelatihan. Begitulah tulis Forbes tersebut. Tak terima Angkatan Udaranya dicap aneh sendirian, media Malaysia Defense Security Asia kini menyeret TNI AU Indonesia. India dan Indonesia membuktikan bahwa TUDM bukanlah Angkatan Udara teraneh di dunia, seperti yang diklaim penulis majalah Forbes. Hanya karena menggabungkan pesawat tempur dari Rusia dan Amerika serta negara-negara barat. India dan Indonesia adalah contoh terdekat, tetapi seluruh dunia ada lebih banyak contoh negara mengambil rute yang sama dengan TUDM dalam menggabungkan jet tempur dari 2 yang berselisih ideologis. Begitulah tulis Defense Security Asia. Menurut media Malaysia tersebut, bagi Angkatan Udara Malaysia, India, dan TNI Indonesia, serta banyak Angkatan Udara negara lain yang memilih rute yang sama yaitu menggabungkan jet tempur dari 2 blok kekuatan. Mereka sangat beruntung, tak cuma menyeret TNI AU. Media Malaysia bahkan lancang menyinggung TNI AD Indonesia walaupun yang diperbandingkan adalah Angkatan Udara kedua negara. Tentara Indonesia tidak hanya menggunakan pesawat tempur dari kedua blok itu, tapi tentara daratnya juga menggabungkan sistem persenjataan dari Rusia dan Amerika Serikat, serta beberapa negara lain. Selain Indonesia, Angkatan Udara India juga menggabungkan pesawat tempur Rusia Su-30 MKI, MiG-21 dan lainnya dengan pesawat tempur barat lainnya seperti Rafale dan Mirage. Begitulah tulis media tersebut. Namun pada dasarnya tindakan Malaysia yang justru menyambut pesawat pembom Amerika dengan pesawat buatan Rusia dan Inggris yang dimiliki negaranya lah yang menjadi akar penyebab tentaranya disebut aneh. Tapi karena tak terima cuma negaranya yang disebut aneh, maka media Malaysia ikut menyeret TNI AU dan TNI AD Indonesia sebagai pembenarannya. Pada tahun 2018 lalu, Malaysia sedang mengalami keterpurukan. Hutang negara yang menumpuk membuat beberapa fasilitas menjadi tak berfungsi maksimal. Bahkan Menteri Pertahanan Malaysia sampai harus tanggung malu akui negaranya punya kekuatan militer terlemah se-Asia Tenggara. Menteri Pertahanan Malaysia Haji Muhammad bin Sabu atau akrab dipanggil Mat Sabu mengadakan pertemuan dengan Dewan Rakyat Malaysia. Dikutip dari nast.com, dalam pertemuan itu Kementerian Pertahanan Malaysia dipimpin Mat Sabu dicecar perihal aset pertahanan negara oleh para wakil rakyat. Mat Sabu pun menjawab dengan keadaan sebenarnya militer Malaysia di tahun 2018 saat itu. Mat Sabu mengklaim aset pertahanan negara Malaysia banyak yang sudah rusak dan tak terawat, sehingga menyebabkan lemahnya pertahanan negara akibat berbagai kerusakan. Buruknya, Mat Sabu langsung mengatakan jika sekarang militer Malaysia paling lemah se-kawasan Asia Tenggara. Dalam hal Angkatan Laut kami, Angkatan Udara dan lainnya di Asia Tenggara, kami paling lemah. Begitulah ujarnya. Mat Sabu juga membeberkan keadaan ini sangat kontras,
saat militer Malaysia menjadi yang terkuat pada tahun 1970-an. Namun sekarang keadaan berbanding terbalik 180 derajat. Militer Malaysia lemah bahkan jika dibandingkan dengan negara Laos sekalipun. Militer Vietnam jauh di depan, Indonesia berada di atas kita, sementara Malaysia menjadi yang terendah. Mat Sabu berkata hal ini memalukan bagi Malaysia. Akan tetapi Mat Sabu berjanji akan bekerja keras untuk membuat militer Malaysia kuat seperti sedia kala lagi. Bukan hanya itu, Mat Sabu juga meminta Dewan Rakyat menganggarkan dana lebih untuk Angkatan Bersenjata Malaysia. Contohnya saat Angkatan Udara Malaysia meminta dana 1,8 miliar ringgit untuk pemeliharaan jet Sukhoi mereka. Semua aset ini sudah tua dan perlu banyak alokasi dana untuk memperbaikinya. Saya bisa menyalahkan pemerintah sebelumnya, tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Begitulah tugasnya. Komentar Mat Sabu itu bukan isapan jempol belaka karena dari 28 jet tempur buatan Rusia, Angkatan Udara Malaysia hanya 4 unit saja yang bisa terbang. Pernyataan Mat Sabu ini mendapat sanggahan yang justru datang dari Kementerian Pertahanan Malaysia sendiri. Humas Kementerian Pertahanan Malaysia Amin Iskandar mengklarifikasi jika pernyataan Mat Sabu hanyalah istilah dan tidak berarti militer Malaysia benar-benar lemah se-Asia Tenggara.